Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ad'u bihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, pada malam hari ini, alhamdulillah, panjenengan semua beserta dengan kru-kru kami yang ada di Surabaya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama dan ilmu-ilmu lainnya. Semoga pertemuan kita senantiasa diiringi dengan ridho dari Ilahi Rabbi, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kedamaian, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kelimpahan, dan bahkan kesehatan, panjang umur kita semua, damai bersama dengan keluarga, masyarakat panjenengan semua, merasakan mutmainnah, jiwa yang tenang, jauh dari jiwa-jiwa yang al-lawwamah, al-ammarah, yang akhirnya dipanggil indah oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saudara-saudariku semuanya, di mana dan kapan saja berada, sesuai dengan tema yang telah kita beritahukan kepada panjenengan semua, yaitu tentang cerita fiksi, tokoh sosok yang fiksi alias fiktif, tidak terbukti, tapi karena terus disampaikan melalui media informasi sejak tahun 1937 yang lalu oleh Amerika, ingin menghegemoni seluruh masyarakat dunia dengan doktrin-doktrinnya, mengatakan, meyakini bahwa Amerika itu negara yang kuat seperti baja, yang bisa terbang seperti tokoh-tokoh fiksi selain Superman, ya, Megalon Man, ya, selain Batman, selain Spiderman, selain Ultraman, dan lain-lain. Itu adalah sosok untuk membuat rasa percaya diri masyarakat Amerika. Termasuk ada tokoh lagi Rambo, ya, waktu perang di Vietnam, gitu ya. Bahkan Rambo itu pernah selain berperang dengan pejuang Vietnam juga berperang dengan sosok makhluk dari angkasa luar alias alien. Ya, buatan Amerika. Kalau ada film buatan Amerika, pasti Amerika yang menang. Pasti Amerika yang berjaya, bak pahlawan. Sama seperti ketika Belanda membuat film Diponegoro, ya pasti Diponegoro itu pemberontak.
teroris, ekstremis, ya, pembangkang. Ya. Karena yang membuat itu versi Belanda. Kalau film Diponegoro yang buat itu kita, ya pasti pahlawan. Tergantung versinya. Oleh sebab itu di abad 21 ini kita harus semakin cerdas dan mencerdaskan generasi kita yang akan datang. Mumpung kita masih hidup, mari kita bercerita kepada istri dan anak cucu kita, bahkan teman-teman kita, santri, murid, jamaah kita, agar menjadi insan yang kamil, yang ber-SDM tinggi, tidak ber-SDM rendah. Agar di abad ini dan seterusnya Nusantara Jaya, Indonesia Raya menjadi mercusuar dunia dalam hal spiritual, intelektual, bahkan finansial, insya Allah. Saudara-saudariku semuanya, cara untuk menggiring opini masyarakat dunia, Amerika itu jagonya. Karena yang memegang kunci langit itu mereka. Melalui stasiun antariksanya. Melalui server pusat yang dikendalikan oleh NASA, disebarkan ke seluruh dunia. Informasi tentang benda-benda langit itu mereka yang tahu. Kita ini hanya menunggu pemberitahuan mereka. Betul atau tidaknya kita tidak pernah tahu. Apalagi cerita-cerita fiksi seperti ini. Superman. Itu tidak terbukti. Tidak ada manusia seperti dalam film atau novel itu. Sejak 1938 itu sudah dibuat satu novel, ya, tulisan bergambar, ya, dan juga disebarkan melalui drama-drama radio dan bahkan seperti sinetron lah, lalu film. Lah anak-anak kecil generasi abad 20, 21 saat ini ya masih terngiang di dalam benak memori mereka bahwa memang Superman itu ada. Orang asli Amerika. Ya karena memang yang membuat orang Amerika. Nanti ada lagi Batman. Ya. Tidak hanya dari golongan laki-laki, tapi juga dari golongan perempuan. Superwoman, Catwoman, ya, dan lain-lain. Banyak sekali menampilkan cerita atau sosok tokoh fiktif, fiksi yang seakan-akan asli untuk menggiring opini, memasuki alam bawah sadar memori masyarakat dunia ini. Sama seperti apa yang telah lama disampaikan oleh para habaib Ba'alawi. Hampir sama. Polanya hampir sama. Cuma para habaib Ba'alawi itu sebagian ada tokohnya. Dan dibukukan dalam kitab-kitab versi mereka di abad-abad termuda. Bedanya seperti itu. Kalau Superman kan jelas asal-usulnya anaknya siapa, bapaknya siapa, mbahnya siapa, nggak ngerti kan. Sampai keturunannya itu siapa-siapa, nggak ada yang tahu. Karena memang bukan tokoh asli. Hanya sekedar fiksi. Hayalan saja. Hanya sekedar hiburan lah ya. Untuk membuat manusia itu pede, yakin, khususnya warga Amerika, bahwa mereka itu adalah sebagai negara superpower, polisi dunia, nggak ada saingannya. Akhirnya membuatlah tokoh-tokoh, menciptakan tokoh-tokoh yang tidak masuk akal seperti itu.
Kadang-kadang ketika kita bertanya pada anak-anak kita, nak, Superman itu yang memerankan siapa? Clark Kent misalkan ya. Tahu semua, Superman itu orang mana? Nak, orang Amerika ya. Bener asli ada? Ada ya, masih ngengel. Ada asli, ada filmnya itu ya. Ya karena memang nggak ada yang menjelaskan gitu. Nggak ada yang menerangkan. Wah, superhero ya, pahlawan, membela kebenaran ya. Badannya sakti, mandraguna ya. Bisa mengumpulkan energi angin seperti Nabi Sulaiman ya. Dikumpulkan dalam satu titik untuk menyerang satu lokasi musuh ya. Sehingga semuanya kalah ya. Macam-macam. Membela rakyat kecil, menolong banyak orang, superhero. Pahlawan. Nah, padahal nggak ada. Buktinya, nyatanya nggak ada. Rembo aja itu aslinya adalah Afghanistan aslinya. Rembo itu bukan Amerika, Rembo asli penduduk Afghanistan yang dibantu Amerika pada waktu itu dalam memerangi Soviet atau Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia itu. Akhirnya dibuatlah satu film yang seakan-akan menyihir ya banyak orang bahwa Rambo itu orang asli Amerika, John Rambo. John itu Yohanes ya. Yahya, Nabi Yahya, John Rambo. Seakan-akan nggak bisa mati ya. Sakti. Nah, ini ditiru ya oleh para Habib Ba'alawi saat ini. Untuk melengkapi informasi tentang superhero dari cerita fiksi, Superman, Ultraman, ya, Megalonman, ya, Batman, dan lain-lain, itu saya datangkan kitab paling tua, lebih tua daripada kitab Al-Burqah Al-Musyiqah Bilibasil Khilqah Al-Anikoh, yaitu kitab Al-Jawharus Syaffaf. Ini adalah kitab sakti mandraguna yang menjadi rujukan bahkan simpanan senjata cadangan ya mereka kaum Ba'alawi dalam meneliti silsilah keturunannya sampai nyambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Jawharus Syaffaf, karya dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, wafat tahun 855 Hijriah. Sama seperti pengarang kitab Tuhfatuz Zaman, Abdurrahman Al-Ahdal, 855 Hijriah. Wafatnya pengarang kitab Al-Burqatul Musyiqah Filibasil Khirqah Al-Anikoh 895. Berarti lebih duluan ini. Tapi kitab ini sampai sekarang belum pernah dicetak menjadi satu kitab. Anehnya, kitab ini menjadi rujukan semua pakar sejarah dan nasab internal Ba'alawi. Anehnya. Jadi ini termasuk senjata gaib, seperti senjata atom yang ditemukan oleh Oppenheimer. Dan alhamdulillah saya punya. Ini masih berbentuk manuskrip, tulisan tangan. Para Habib Ba'alawi harus punya supaya ngerti. Ini terdiri dari 3 juz, 1, 2, 3, yang berisi tentang hikayat. Cerita-cerita ada yang fiktif dan ada yang fakta. Tapi mayoritas fiktif.
tokohnya ada, tapi isi dari ceritanya, hikayatnya itu tidak bisa dipercaya 100%. Nanti kaum Mbak Alawi menuduh saya, oh itu Wahabi, nggak percaya karomah itu, nggak percaya karomahnya wali. Coba ini nanti sebagian kecil saja saya sampaikan. Ini ada 502 hikayat cerita tentang kehebatan, super hebat, yang dilakukan atau menerima karomah dari Tuhan oleh kaum Ba'alawi, kakek nenek moyangnya dulu. Al-Jauharus Syaffaf. Kalau nanti saya tidak membaca kitab ini, ya nanti saya akan divonis tukang kibul lah. Ya. Sebagian saya baca ini 502 cerita, dan ini secara terus menerus turun temurun, cerita-cerita ini dibukukan, ditulis kembali oleh para Habib Ba'alawi. Misalkan kitab Al-Masyra'ur Rawi, ya, kitab Al-Iqlil misalkan, ya. Terus pokoknya kitab-kitab karangan Ba'alawi yang lain, termasuk tentang Toekoh Sadah Ba'alawi. Karena ini memang Al-Jauharus Syaffaf fi Manaqibis Sadatil Asyraf sudah mengklaim bahwa Ba'alawi itu adalah Sadah, Sayyid, jamaknya Sayyid itu Sadah, plural ya. Syarif jamaknya adalah Asyraf fi Manaqibis Sadatil Asyraf. Ini cerita fiksi seperti Superman, seperti Batman. Mohon maaf, ini saya bukan mengatakan Pak Ustadz Suparman Abdul Karim loh, ya enggak. Kalau Pak Suparman, Pak Ustadz Suparman atau Suparman atau apa, itu berasal dari bulan Sofar. Lahirnya biasanya itu bulan Sapar atau Sufar atau Safar, ya. Akhirnya enaknya dikasih nama Safarman karena lahirnya anaknya laki-laki. Ini Suparman atau Suparmin atau Suparmanto dan lain sebagainya. Bulan Sopar, Sapar mulut, batu mulut, mati lawal, mati laki, Recep, Ruah, Poso. Sawal, Apit, Besar, Suro, Sapar, mulut, muter, Sapar atau Sofar. Jadi mohon maaf nih Pak Ustadz Suparman Abdul Karim nggak menyinggung jenengan. Jadi ini Superman, ya, Batman, Ultraman, Spiderman, ya, dan lain-lain banyak sekali, tidak nyampat itu ya, Megalon Man, ya, dan lain-lain. Jadi ini kitab Al-Jauharus Syaffaf ini adalah kitabnya Superman, Batman, Ultraman, dan lain-lain itu. Ini terdiri dari 502 hikayat, cerita, karomat yang dimiliki oleh para Habib Ba'alawi. Menurut saya ada yang fakta dan bisa dipercaya, dan ada yang tidak bisa dipercaya. Mungkin yang bisa mempercayainya 100% tanpa ragu sedikit pun adalah duriyahnya Ba'alawi sendiri dengan Torekoh Sadah Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu memiliki Torekoh sendiri, tidak Torekoh Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Rifayat, enggak, tapi Torekoh Ba'alawi, Sadah Ba'alawi sendiri. Kalau toh memang mau meyakini, silahkan, itu hak pribadi. Mau masuk neraka pun itu hak pribadi. Tapi tidak boleh cerita hikayat ini disampaikan ke khalayak umum, santri-santri dari kalangan non-Ba'alawi. Di pondok-pondok pesantren diceritani seperti dalam kitab ini, bahaya.
Bahaya. Bahaya. Akal sehat santri, jamaah, murid, pengikut akan jadi tumpul. Nggak bisa berkembang IQ-nya. Intelektualitasnya nggak bisa berjalan, nggak aktif lah. Hanya sekedar dogma, percaya gitu saja. Jadi mohon, bagi yang belum punya, silahkan memiliki kitab Al-Jawharus Syaffaf. Versi manuskrip, ini tulisan tangan. Jadi bisa dirubah-rubah. Nanti bisa ditambah, tulisan tangan kan enak. Belum ada versi cetakannya, itu belum ada. Karena mungkin nggak layak atau belum layak atau bagaimana ya. Padahal kitab-kitab yang lain itu, misal Tuhfatuz Zaman, As-Suluk, itu sudah ada versi cetakannya. Kalau ini belum ada. Tapi anehnya menjadi rujukan utama kaum Ba'alawi dalam mengarang kitabnya. Kan aneh itu. Mohon maaf nih, saya membacanya ini ya karena tulisan tangan tapi khotnya ini khot yang bulat, tulisan lama. Jadi lihat sendiri. Al-Faslus Tsani fi Isbati Karomatil Auliya qala al-Yafi'i radhiyallahu anhu wa alam anna dhuhurul karomat lil auliya jaizun aqlan wa waqi'un naqlan. Jadi tentang karomah yang dimiliki oleh para wali. Imam Al-Yafi'i ngendika, ketahuilah bahwa karomah itu jelas-jelas ada, dimiliki oleh para aulia ilahi ta'ala. Baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Wa amma jawazu aklan fa innahu laisa mimma yastakhilu fi qudratillahi ta'ala bal huwa min qabilil mumkinat kadhuhuril mu'jizat al-anbiya hada al-anbiya kadhuhuril mu'jizatil anbiya hada madhabu ahlus sunnah. Lah ini menurut ahlus sunnah wal jamaah memang percaya. Saya apakah percaya karomah? Ya percaya. Karomah itu ada. Karomah itu ada. Saya percaya karena saya ahlus sunnah. Tapi keberadaannya tidak sama seperti reka-rekaan mereka, kaum Ba'alawi itu. Madzhab ahli sunnah minal masyayikh al-arifin wan nadhir al-usulin wal fuqahil mudaffiqin wal a'immatil muhadditsin radhiyallahu anhum. Jadi ini jelas keberadaannya itu harus dipercaya. Karena memang aulia ilahi ta'ala itu ada. Nah ini yang paling membuat hati kita masih bersuak prasangka ya. Nih. Inda jumhurul ulama al-muhaqqiqin min ahli sunnah anna kullama jazalil anbiya'i minal mu'jizat jazalil awliya'i mislah. Jadi apa yang dimiliki, mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu boleh dimiliki hampir sama seperti apa yang dimiliki oleh para wali. Minal karomat. Fi jinsiha wa azimiha. Termasuk jenis-jenisnya mukjizat itu. Jenisnya mukjizat itu apa? Ya wali juga bisa seperti itu. Ka'ihyail mauta, seperti menghidupkan orang mati. Nabi Isa menghidupkan orang mati itu prosesnya seperti apa? Kalau menurut penelitian, tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati lama. Orang yang mau mati atau mendatangkan jiwanya orang yang sudah mati masuk ke dalam raganya orang baru yang masih hidup di depannya. Ya sama seperti ketika jenengan melihat film Mak Lampir itu ya, membangkitkan mendatangkan, memanggil sukmo atau jiwa rohnya Adolf Hitler apa itu ya, tokoh majikan Belanda ya yang diikutinya itu ya. Ya sama seperti itu. Dan nanti wallahu alam nanti kita akan bahas lagi. Karena apa?
Seandainya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati lama, orang yang dikubur dihidupkan ya, maka nggak ada orang mati di zaman Nabi Isa. Wah, Nabi Isa sendiri sudah mati. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Umurnya 120 tahunan. Nabi Isa sudah meninggal dunia. Tidak bisa menyelamatkan dirinya di dimensi 3 alam dunia manusia kita. Beliau jiwanya berada di langit yang kedua. Di dimensi yang ke-6. Di alam dimensi 6. Itu Nabi Isa. Jadi yang nanti kita tunggu itu apakah kedatangan fisik, ragawi, dan rohani jiwanya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan bahas. Dan alhamdulillah sudah pernah saya bahas. Ka'ihiya'il mauta wa ibra'il akmaha, dan menyembuhkan orang yang buta bawaan sejak lahir. Wal abroso, dan kusta. Ya. Dan wan firokil bahri, dan memukul lautan menjadi jalanan seperti Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun itu ya, di Laut Merah itu ya. Ini bisa terjadi pada seorang wali. Berlebihan apa enggak? Ya sangat berlebihan. Tingkatan wali itu di bawah Nabi. Berikut juga masalah karomahnya. Masalah mukjizat itu tidak kemampuan murni dari seorang nabi, tetapi pilihan dari ilahi. Seandainya Nabi Musa itu tidak mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk fadrib bi asokal hajar misalkan ya, fadrib bi asokal bahar misalkan ya, mbok yo mendung-mendung ping 20.000 yo ora iso. Waktu itu mengeluarkan mata air. Atau dipendung ping 30.000 ya nggak bisa. Air laut itu bisa pisah menjadi jalan raya, kiri kanannya. Air laut kiri kanan, tengahnya jalanan. Ya karena perintah dari Allah. Itu namanya mukjizat. Jadi nggak bisa dipelajari. Nggak bisa dipelajari. Wong Nabi Musa juga meninggal dunia. Nabi Isa juga meninggal dunia. Nabi Idris Al-Akhnuh juga meninggal dunia. Nabi Elias atau Elia juga meninggal dunia. Nabi Khidir atau Balia Ibnu Mulkan juga meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ini yang pertama, ceritanya seperti itu, karomat aulia. Jadi ini bukan pertama, tapi ini adalah rangkaian pasal yang kedua tentang isbat keramat bagi para wali. Itu hampir sama seperti mukjizat para nabi. Sampai-sampai misalkan nabi bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit mata asli, kusta asli bawaan sejak lahir, dan memisah air laut bisa menjadi jalanan. Ya wali juga punya seperti itu. Nah itu loh. Ya, ini termasuk fiksi atau fakta. Tergantung panjenengan semua yang menilainya. Kalau para Habib Alawi menonton saya ini, ya, nanti jenengan ayo jangan panas dulu hatinya, pikirannya, sing adem dulu. Kalau kita ngaji bersama kok, ada kitabnya. Enggak semua orang punya kitab ini. Kiai manapun pondok pesantren Lirboyo, saya tantang. Punya kitab ini. Peloso, punya kitab ini. Ayo. Enggak ada yang punya. Oleh sebab itu ketika panjenengan semua dikasih tahu orang yang punya kitabnya, taslimlah, belajarlah, carilah. Gitu loh. Santri-santri semua, mohon maaf saya nggak sombong gitu loh. Santri-santri semua, ayo kaji nasab Alawi. Hadirkan manuskrip-manuskrip tua, internal ataupun eksternal Alawi. Nanti ketahuan semua. Gitu. Jangan belum sudah mengatakan, oh tukang fitnah itu, pengadu domba itu antara kiai ulama dan habaib itu lah. Termakan propaganda itu namanya.
Nah ini, terus berikutnya, nah ini saya kasih contoh beberapa saja. Karena 502 hikayat atau cerita. Yang bacanya memang ekstra senam mata. Ya, hanya contoh-contoh saja. Termasuk Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam itu pernah dimimpikan dia naik buruk juga, naik buruk. Jadi yang naik buruk itu tidak hanya Rasulullah SAW saja. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu juga pernah naik buruk, tapi dimimpikan oleh sebagian dari duriyahnya. Gitu. 502 hikayat, ya, cerita fiksi. Tapi ada sebagian yang memang selalu dicantumkan ya oleh kitab-kitab karya Ba'alawi, termasuk ahli sejarah juga tentang karomahnya Ali Kholid Kisam. Itu sering disampaikan terus itu, diulang-ulang terus itu. Bahwa Ali Kholid Kisam itu ketika sholat pas tahiyatnya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, Assalamualaikum. Diulang-ulang terus sampai menunggu jawabannya Rasulullah yang jawab Waalaikumsalam ya Syekh. Nah ini dimaktubkan di sini pada hikayat yang pertama. Selalu seperti itu. Selalu dicantumkan oleh kitab-kitab selain karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Jawhar Syaffaf ini. Di kitab-kitab yang lain selalu, termasuk di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, tapi tidak jelas. Tidak ada nama Ali Kholid Kisam, itu enggak ada. Tapi Ali Ba'alawi gitu saja. Tapi kalau di Tuhfatuz Zaman ada ceritanya seperti itu, tapi juga tidak langsung menerangkan tentang Ali Kholid Kisam. Enggak ada. Jadi cerita-cerita ini banyak yang tidak masuk akal sehat ini. Nanti dibantah lagi, itu aulia, kamu nggak nutut ilmumu. Oke, kalau nggak nutut, tapi nggak boleh ini disampaikan ke khalayak umum. Bisa mengotori, meracuni akal sehat generasi masa depan nanti. Berbahaya, ya, sangat-sangat berbahaya. Nah, termasuk lagi ada cerita yang ke-44 itu, ya, tentang Al-Hikayat Ar-Rabi'ah wal Arba'una anis Syekh Sa'id bin Umar bin Al-Haf radhiyallahu anhu fi ma hakahu ibnuhu Muhammad annahu qol ma shallaina ala janazatin illa wa Syekh Muhammad bin Ali yusolli alaiha. Sama seperti yang saya sampaikan ke panjenengan dulu Syarhul Ainiyah, ya. Termasuk karomahnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Walaupun beliau sudah meninggal dunia tahun 653 Hijriah, itu setiap kali ada orang meninggal dunia itu Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali itu ikut nyolati. Nah ini di hikayat atau cerita yang ke-44. Illa wasyekh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yusolli alaiha. Jadi nggak ada jenazah yang meninggal dunia, orang meninggal dunia di sekitar situ, termasuk khususnya keturunan Ba'alawi itu selalu ditanggung tempatnya di surga oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Superman mau nggak? Super. Kalau menurut Kang Mas Mario Teguh, super, ya. Super. Jadi makhluk yang paling super itu Syekh atau Habib Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholid Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.
bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya super manusia, Superman, yakni Asy-Syaikh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah itu, jadi walaupun sudah meninggal dunia, tetap bisa beraktivitas layaknya orang yang masih hidup di dunia. Nah itu. Percaya apa enggak? Ya silahkan dipercaya atau tidak. Ini fiksi atau fakta ya, silahkan dipercaya atau tidak. Urusan saya yang nyampaikan ke panjenengan, yang menentukan sikap ya, memutuskan itu panjenengan. Kalau kaum Ba'alawi ya mesti terima. Enggak dipikir, enggak dipikar, enggak diwalik-wolak ya. Pasti wali bisa juga. Nah, mesti kan begitu, pasti. Itu. Nah ini bahkan ada yang anaknya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang bernama Alwi Al-Ghuyur ya, itu bisa menanggung ya, menanggung jamaahnya, pengikutnya ya, macam-macam, sama seperti yang saya sampaikan kemarin di Syarhul Ainiyah itu, bahwa ada 3 orang Habib Ba'alawi itu yang apabila dipanggil, disebut namanya, ditawasuli, itu akan datang secepat kilat dan dikabulkan hajat-hajatnya, layaknya seorang tentara atau pasukan berkuda yang siap menyerang ya siapa saja yang diminta bantuannya, yakni Habib Umar Al-Muhdor, Habib Ali Shokibud Darok atau Maulad Darok, dan Habib Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Hebat apa enggak? Superman. Kalau menurut Kang Mario Teguh ya tadi, sober. Manusia sober. Jadi jangan heran kalau Habib-Habib Ba'alawi itu kalau cerita ceramah itu mesti ya ngawur gitu loh. Karena ada pedomannya. Ini kitab ini, pedomannya kitab ini. Al-Jauhar Syafaf fi manaqibis sadatil asyraf. Ada pedomannya. Rasulullah itu menurut Habib Abu Bakar Gresik ya, As-Segaf itu, bahwa setiap malam tertentu selalu datang ke Surabaya. Karena Surabaya itu malhudun oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tawaf di Surabaya. Aneh banget. Masjid As-Segaf Solo itu yang menentukan mihrabnya itu Nabi kita Muhammad SAW. Ngawur enggak? Sober. Sober. Sudah kita kenal selama ini ya bahwa Aulia Tarim itu sudah sepakat bahwa Jawa itu bintu Tarim. Indonesia ini milik Tarim. Indonesia ini milik Tarim. Jangan heran. Ya karena memang ada kitabnya. Halusinasinya itu nggak akan pernah bisa mereda kalau kiai-kiai Nusantara tidak mengingatkannya. Saya memberanikan ini karena siapa lagi yang bisa mengingatkan mereka kaum Ba'alawi itu. Siapapun, baik yang tua ataupun yang muda. Wahai para habaib yang ada di dunia, sekelas Habib Umar Al-Hafid, rektor pengasuh Darul Mustafa Tarim sekalipun, sadarlah, kembalilah ke jalan yang benar dari datuk-datuk kalian dulu. Jadilah ahli tasawuf atau torekoh-torekoh yang usul ilallah. Jangan torekoh bikinan-bikinan sendiri yang usul ilah syaitan. Dulu tahun 2018 ya, Ustadz atau Babe Haikal ya, Ustadz Haikal Hasan Baras ya, itu pernah mencuit ya, di Twitter bahwa memang para habaib itu bukan keturunan Rasulullah.
Tapi setelah itu dilaporkan oleh pihak Robito Alawiyah, termasuk diantaranya adalah sekjennya Mu'annas Al-Aidid. Ayo, Al-Aidid itu siapa? Enggak ada. Orang Jawa, Madura, orang Kalimantan Melayu, orang Bugis, orang Ternate Tidore Papua yang bermarga Aidid itu enggak ada. Mu'annas Al-Aidid itu sampai sekarang masih hidup ya. Dilaporkan. Ya sekarang ayo laporkan. Oleh sebab itu Babe Haikal, tokoh Betawi, bergabunglah dengan kami. Dengan lebih dekat dengan Kiai Jimaduddin Usman, lebih dekat dengan Raden Syarif Rahmat. Ya, dekatlah dengan mereka. Enggak usah dekat dengan saya. Dekatlah dengan mereka karena perjuangan kita ini untuk menyadarkan para habaib yang ada. Mumpung masih hidup, jangan sampai su'ul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Berbahaya. Sober. Sober. Ya. Nah ini. Saya itu membaca ini kadang ya tersenyum. Ya kadang ya sedikit keiso ya. Gitu loh. Ngaco. Seperti kayak ngaco. Banyak sekali ini. Jadi kalau para habib Alawi ya, yang jadi kiai atau ustadz semua, ayo baca ini. Ayo berlomba-lomba, lomba membaca kitab gundul manuskrip kuno. Ya. Nah ini banyak sekali yang waduh, kok bisa ditulis ini. Nah ini katanya nanti keputusannya, oh Majdzub itu. Majdzub. Gila. Saking mahabbahnya. Bukan mahabbah kepada Allah, tapi mahabbah kepada Rasulullah. Nah ini. Al-Hikayatus Sabi'ata Wasituna. Hikayat atau cerita yang ke-67. Rawa al-Masyayikh radhiyallahu ta'ala anhum. Ruwiya atau rawa al-Masyayikh radhiyallahu ta'ala anhum anna Syekh Alawi bin Syekh Suyukhina al-Faqih, ini Alwi al-Ghuyur bin Ali radhiyallahu anhuma zahara qabra jaddihi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Alwi al-Ghuyur bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam itu berziarah ke kubur kakeknya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah dekat Raudhah itu, Masjid Madinah Nabawi itu. Ziarah ke kakeknya. Katanya seperti itu, tulisannya seperti ini. Lah, saya bacakan apa adanya. La falamma jalasa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Habib Alwi al-Ghuyur ini duduk di sebelah ya, kalau sini kan utara ya, kalau di sana ya enggak. Ya, di sebelah kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziko sa'atan, semaput sebentar. Semaput itu. Tsumma rafa'a ra'sahu, setelah itu mengangkat kepalanya. Setelah itu mengangkat kepalanya gini. Waqala, dan berkata, syahidtu, saya melihat an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Kan memang di situ kan tiga, makamnya Rasulullah, terus Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fakultu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi dan melihat Abu Bakar, melihat Umar, lalu saya berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jad. Kalau Habib Bakar itu, Nabi Muhammad itu jadi apa cacuk, sombongnya itu enggak ada lawan. Fakultu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jad, aina manzilatuna indaka, di mana posisiku menurut engkau wahai kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak tidur loh ya. Setelah tadi duduk gitu saatan, ya beberapa saat lah, terus dampak gini langsung melihat kanjeng Nabi dan melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, lalu
berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai kakek, bagaimana, di mana posisi saya menurut panjenengan? Nah, ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh fil ainaini. Fil ainaini, di kedua mataku. Rasulullah sendiri yang jawab loh ya. Fil ainaini. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, terus Kanjeng Nabi tanya, wa aina manzilati indakum ya Syekh Alwi? Terus bagaimana posisiku? Kanjeng Nabi ngomong loh ya. Terus bagaimana posisiku menurut kalian wahai Syekh Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad dan seterusnya? Menurut kalian? Fakultu, lalu saya menjawab. Saya atau Habib Alwi Al-Ghuyur ya. Fauqar ra'si, di atas kepala. Nanti Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Syekh Alwi, Kanjeng Nabi itu posisinya di mana? Di atas kepala saya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Syekh Alwi, ma insaftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'alu manzilatakum indahu fil ainaini wa anta taj'alu manzilatahu indaka fawqar ra'si wa laysa ya'dilul ainaini syai'un. Jadi termasuk manzilah atau derajat yang paling mulia dan paling tinggi. Karena posisi Alwi Al-Ghuyur itu dianggap sebagai cucu Nabi, berada di kedua matanya, di dalam pandangan kedua matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh mau nggak? Super, Superman. Ya. Ini tulisannya asli, nggak, bukan karya saya. Nanti kalau saya bikin sendiri ya fitnah nanti. Ini belum saya buka semua, kalau saya bacakan semua dengan tertawa-tawa nanti. Oh itu kan dulu, gak bisa sama seperti sekarang. Perspektif dulu dengan sekarang itu beda. Iya, karomah itu ada, tapi nggak seperti itulah ya. Nggak seperti itu, hulunya itu nggak seperti itulah. Jadi satu lagi ya, ini saya bacakan satu lagi. Nanti kalau baca semua nanti dengan tambah tertawa. Pokoknya ada kitabnya lah, ada kitab. 502 hikayat Al-Jawharus Syarrah, kitab paling tua. Ya, setelah As-Suluk, ini khusus yang membahas tentang Ba'alawi ya secara lengkap sebelum Al-Burqah Al-Musyiqah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau As-Segaf. Al-Hikayatur Rabi'ah wa Tis'una, hikayat atau cerita yang ke-94. Ruya anil Faqih Sa'ad bin Muhammad bin Abi Fadl radhiyallahu anhu qala li Asy Ibrahim bin Yahya bin Ahmad bin Muhammad wa Abi Fadl radhiyallahu anhu kumtu inda Syekh Abil Wais bin Jamil. Syekh Abil Wais bin Jamil ini semasa dengan Abu Hasan Ali Asy-Syanini yang pernah saya sampaikan untuk menghentikan propaganda Gus Romel Abbas ya, bahwa Abu Hasan Ali Asy-Syanini itu pernah menerima ijazah meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam melalui Abdullah bin Muhammad Ba'abad ya. Padahal harus meninggal dunia 54 tahun, sudah meninggal dunia kok masih bisa beraktivitas ya, sama dengan halunya sama nih radhiyallahu anhu arba'ina yauman. Jadi berdiri di hadapan Syekh Abil Wais bin Jamil itu selama 40 hari. Berdiri itu ya mungkin sowan ya kan, sowan menghadap ya. Aku luwal asrobu, makan tapi tidak minum. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Minum, makan tapi nggak minum selama 40 hari. Wala akulu yauman asrobu wala akulu, saya minum tapi saya tidak makan selama 40 hari. La akulu wala asrobu, saya tidak makan dan tidak minum. Waqala Ali bin Abdurrahman bin Abi Harami zitu ma'as Syekh Syarif. Jadi selama 40 hari itu tidak makan dan minum. Percaya apa enggak? Kalau yang lainnya kan ada cerita 33 tahun tidak tidur ya. Percaya apa enggak?
Tapi ada kitabnya. Bagaimana? Super. Jawabannya adalah super. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. 502 hikayat cerita kehebatan mereka kaum Ba'alawi sejak dulu sampai sekarang ini. Dan ini diulang terus, masih ada bukti manuskrip kitab tulisan tangan, ya, kitab sakti, senjata yang tak kelihatan. Bisa untuk menghantam siapa saja, bahkan bisa untuk menghantam kitabnya Kiai Haji Maduddin Usman. Senjata ini. Tapi belum pernah dicetakkan kitabnya. Mungkin demikian sebagai mukadimah pembuktian. Ada buktinya, ada datanya. Kalau tidak ada datanya, saya dosa yang sebanyak-banyaknya dosa. buat fitnah, ya. Nah itu sebab itu Superman, ya, Batman, Ultraman, Megalon Man, ya, itu adalah tokoh yang tidak ada. Misalkan Ubaidillah itu ada, tapi Ubaidillah siapa? Apakah Ubaid bin Ahmad bin Isa atau Ubaidillah bin Ahmad al-Aba an-Nafat bin Isa ar-Rumi atau lainnya? Itu yang perlu ditelusuri lagi melalui data primer, ya. Hidupnya di abad berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, nanti tulisan saya agak cepat karena yang nulis ini hampir 600 orang. Saya usahakan rada cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Winaryanto Anto. Wah, assalamualaikum yai. Waalaikumsalam Pak Winaryanto. Ngapunten gurune ngakak. Tokoh dongeng sedaya nggih bebas kiai namine mawon dongeng. Sing percados dongeng niku sing perlu di-upgrade ulang cara berpikir nggih. Leres Pak Winaryanto Anto. Kita ini dijak mikir maju itu kadang-kadang males. Penyakit kita itu seperti itu. Selalu merasa di zona nyaman dan aman sehingga tidak bisa berkembang, mengembangkan kualitas diri, sumber daya manusia kita. Gitu. Pak Widianto Anto, menawi mboten saged di-upgrade, nggih kersane Kiai amarga sampun komplikasi, kersane pun nggih ibaratnya cara stadium kanker itu stadium 4 ya. Harus dioperasi, nggak bisa ditambani itu. Nggih Pak Widianto. Pak Mulzam, betul Pak Kiai Nur, semua Ba'alawi seperti tokoh judul live, apakah emang semua Ba'alawi itu tokoh fiktif seperti dongeng Kanjel Nyolong Timun Pak Kiai? Mohon penjelasannya amat terus dari Bali. Sebenarnya ya ada cerita-cerita dari mereka itu yang fakta dan bisa diambil hikmahnya itu ada, tapi tidak banyak. Rata-rata itu gedabus itu. Gedabusnya karena memang ada dasarannya. Surabaya itu aslinya adalah Sirrul Bahi. Ayo siapa yang ngerti Surabaya itu Sirrul Bahi? Tonggoku dewe ngomong itu ya kancaku dewe. Tapi aku ora melu-melu. Ngarang-ngarang cerita dewe lang Surabaya itu sadurunge wonge ana lahir, nenek moyangnya datang itu sudah ada Surabaya. Surabaya. Itu ada. Nggih. Pak Mulzam nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, sepertinya pembela Ba'alawi ini pada lulusan pondok yang belum pernah kuliah ya. Kiai Imad dan Dr. Sugeng pernah menyindir bahwa mereka tidak paham metodologi penelitian. Leres Pak Pamungkas Pramana. Mungkin kuliah tapi jarang mengikuti mata kuliah mungkin. Atau mungkin ya hanya sekedar pura-pura tidak tahu Pak Pamungkas Pramana. Padahal sebenarnya itu tahu kok. Tahu. Sudah kita kasih tahu, tapi nggak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Kiai Imad, Dr. Sugeng itu menjelaskan secara ilmiah berdasarkan penelitian, metodologi penelitian sudah diterapkan, dijalankan. Itu. Lah nanti misalkan ada yang protes saya, apa yang saya sampaikan itu kok nggak ada, nggih? Termasuk sejarah Borobudur di buku-buku kurikulum kita SD, SMP, SMA
saya punya data sendiri, gitu loh. Ya bisa dipercaya atau tidak, nanti kita buka-buka bersama lah itu. Seperti misalkan saya pernah menyampaikan, penemu pertama kali Gunung Mas di Papua, Gesbek dan Esbek itu adalah pertama kalinya bukan orang Belanda 3 itu. Tapi pada waktu 1816-an, ketika daerah Manokwari, Papua, sampai ke timur itu dikuasai Belanda, lalu diambil alih oleh Inggris. Dan Inggris juga sudah meneliti daerah jajahannya, tapi tidak selengkap apa yang dilakukan oleh 3 orang Belanda, ahli geologi yang menemukan Gunung Emas itu melalui pendakian yang luar biasa. Tantangannya termasuk nyawa, karena musuhnya adalah orang-orang asli sana, Asmat, suku-suku kanibal, ya bahkan ada yang sampai sekarang itu nggak ditemukan jasad mereka, orang-orang kulit putih itu, karena ini ya ingin mendaki gunung lah ya gunung setinggi itu, ada apanya, ada salju abadi di sana, tapi ternyata isinya adalah butiran-butiran emas dan tembaga. Nah itu. Nah, jadi saya punya dasar sendiri. Jadi, misalkan ada yang, oh yang saya dengar selama ini nggak begitu ya, ilah. Ini nanti kita kupas-kupas bareng lah itu. Sebentar itu, Pak Pamungkas Pramana, Pak Winaryanto, pengurus NU yang tasih ngatok, neng Mbak Alawi, kersane pun jiwanya memang namung sebatas ngatok. Sanes jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa inlander ngapun nyai rada pedes ya. Monggo Pak Winaryanto, harus Pak. Kadang-kadang kulul hak walau kana murron. Pak Winaryanto, kita harus kadang-kadang itu shock terapi itu ya dengan keras, kadang-kadang terlalu halus terus malah seperti Nina Bobo. Suatu saat struktural Nahdlatul Ulama ya harus diterapi keras. Sadarlah, ibarat orang ngantuk itu dijeblek lagi tangi, sadar. Kalau orang ngantuk malah dikipasi, ya turu, malah tertidur lelap. Padahal mereka yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama itu diharapkan oleh umat segini banyaknya gitu. Pak Wiyantanto, Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, sepertinya sampun nggih. Pak Kiai, sepertinya pembela Pak Alawi nggak bisa bahasa Inggris ya. Kok kelihatannya pengetahuannya kurang. Yang bisa bahasa Inggris cuma Romel Abbas. Mungkin bisa bahasa Arab nggih, Pak Pamungkas Pramana. Nek terus Romel Abbas mungkin speakingnya kurang, tapi hanya mungkin readingnya atau sekedar readingnya. Kalau saya itu bahasa Inggris ya sebenarnya bisa, gitu. Cuma saya macak kayak orang desa supaya ya kembali ke natural saja lah. I thank you understand. Well, the prime we love you Allah in this area. Alright, let me remind you. Especially to holy brothers who are third class, dan seterusnya lah, peace be by which you all. Nah, misalkan seperti itu bisa-bisa juga lah. Tapi saya macak asli pribumi, desani, alami, biar mudah diterima oleh siapa saja, nggak terlalu intelek lah. Walaupun saya misalkan sudah pernah kuliah S2 sekalipun biasa-biasa saja, biar bisa kumpul dengan semua orang. Ojo rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Ya mungkin begitu Pak Pamungkas Pramana. Memang banyak yang belum bisa bahasa Inggris, jadi kayak memahami jurnal-jurnal dari luar negeri yang berbahasa Inggris itu. Ya belajar lagi ya ke Dr. Sugeng Sugiarto. Pak Pamungkas Pramana, kalau ini bercanda Pak Kiai, apakah pendukung Mbak Alawi tahu aktor yang memerankan Batman dan Superman di thumbnailnya Pak Kiai? Mungkin ya kalau mau cari-cari informasi ya tahu bagi Pak Pamungkas Pramana, misalkan siapa pemainnya, ya kok ya tentu ganteng ya, terus punya pacar juga Clark Kent itu misalkan, oh manusia baja. Mungkin kalau mau tahu cari-cari informasi ya tahu mungkin ya pemeran Batman dan Superman itu, Spiderman dan Ultraman. Ujang Ishak Subratadi. Assalamualaikum Pak Guru pun Guru. Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam rahmatnya Allah. Apakah nasab itu ada kisah yang tidak tercatat atau semuanya tercatat? Mohon penjelasannya pun Guru. Bukan bahas Wali Songo. Nasab itu ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Seiring dengan
kiamat. Kiamat lokal ataupun kiamat global. Kiamat sughra ataupun kubro. Karena apa? Ketika terjadi gonjang-ganjing gara gunung meletus, gempa bumi, gonjang-ganjing bumi kelap-kelap, ya, langit runtuh, sak gelap, dan lain sebagainya, itu manusia sudah tidak mikir. Yang dipikirkan adalah aku urip opo mati. Sampai anak istri kadang-kadang ketinggalan. Itulah bahayanya, dahsyatnya hari kiamat. Ketika terjadi semisal Gunung Tambora meletus, Gunung Krakatau yang dulu pernah meletus, Gunung Toba yang dulu pernah meletus. Nah ini ketika terjadi peristiwa besar seperti itu, orang sudah tidak mikir lagi keturunanku sopo. Kadang-kadang terputus generasi. Gitu. Kalau dilihat dari segi sejarah ya, manusia di dunia ini kan sekarang ya antara 7 miliar 8 lah. Saya pernah mengatakan 9 miliar sampai 11 miliar itu perkiraan, karena banyak di antara penduduk bumi ini yang tidak terdata oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lawang saya itu mengenal banyak orang nggak punya KTP, kok hidupnya merdeka ya, nggak ada aturan nih. KTP nggak punya SIM, nggak punya, tapi hidupnya itu bisa aja. Padahal dia waras, nggak ODGJ. Ya ada. Coba yang di pedalaman-pedalaman Pulau Borneo, Kalimantan, pedalaman di Jambi, ya, wong alasan itu kadang pedalaman di Papua, kan ya masa punya KTP, masa punya SIM, punya ijazah, kan ya enggak. Ya. Belum lagi yang di Afrika, suku primitif di sana, di Amazon sana, belum aborigin lah, kemungkinan ya antara 8 miliar lah, ya, 8 miliar manusia. Sebegitu banyaknya itu dari mana semua? Ya intinya dari Homo sapiens modern, makhluk yang cerdas. Ya. Tapi ada yang kecerdasannya, volume otaknya belum mencukupi untuk diajak maju dalam peradaban ala Bani Adam. Ya. Dan Ibu Hawa. Nih, nanti kita bahas sih. Jadi nasab itu ada kisah yang tidak ada yang tidak tercatat. Ada yang hilang catatannya ya karena kiamat itu tadi. Sama seperti ketika seandainya ya 10 tahun kita ada corona di Indonesia, hancur sudah peradaban kita. Wong ini ada corona aja 2,5 tahun lah ya. Kita ini tersiok-siok ya, ekonomi kita itu tersiok-siok di Indonesia ini. Nih. Pak Ujang begitu nggih, Pak Ujang. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Arya Wiraraja Lumajang ikut hadir Pak Kiai nggih. Monggo Pak Budi Susilo. Arya Wiraraja Lumajang Tigang Juru itu situs Biting itu Islam. Jadi hampir bersamaan dengan Basunan Ampel itu Lumajang sudah masuk Islam. Sebelum Demak berdiri itu, Lumajang Tigang Juru itu sudah bercorak Islam. Tapi Islamnya bukan Islam yang seperti ala madhabi Syafi'i, yang enggak, yang ala madhabil Hanafi, ala madhabil Maliki gitu. Nanti bisa dibahas. Termasuk di Kediri itu ya. Itu juga sudah ada Raja Jayabaya itu yang Hindu, itu sebenarnya sudah punya komunikasi dengan seorang sufi ya dari Turki, ya. Ada yang mengatakan dari Iran ya. Syekh Ali Samsuddin itu. Jadi sudah ada aktivitas kaum muslim pribumi yang ada di pedalaman. Bukan di pinggiran pantai Pulau Jawa. Bukan, sudah ada itu. Nih, nanti kita bahas lagi nih. Berikutnya Pak Joko Nur nih. Pak Ujang Eksak Subra tadi sudah tadi nih. Saya izin bertanya pun guru, manusia itu diciptakan Allah sangat banyak. Apakah semuanya tercatat di ilmu nasab? Ataukah sebagaimana manusia tidak tercatat? Mohon penjelasannya pun guru dari Pak Ujang Eksak tadi. Ada yang tidak tercatat, ada yang tidak tercatat. Ada yang terputus catatannya. Oleh sebab itu zaman dulu itu peninggalan itu tidak berupa manuskrip tulisan, tapi berupa lukisan. Termasuk ya patung-patung kayak candi. Ya kayak kalau toh tulisan harus digoreskan di atas batu yang lebih awet. Kalau di Majapahit itu kan lebih identik ke batu bata. Kalau sebelumnya itu ke batu andesit yang lebih awet.
lebih bisa bertahan lama dari cuaca. Nggih. Jadi ada yang terputus nggih, Pak Ujang Ishak Subra tadi. Sama seperti ketika kita se-Indonesia Raya ini disuruh untuk menemukan kapan dibangunnya Candi Borobudur, semuanya pasti 750 sampai 850 Masehi. Percaya atau enggak, tahun 800 Masehi itu peradaban di barat, di Timur Tengah itu sudah maju pesat, di China, di India itu sudah berperadaban tinggi. Indonesia Nusantara kok baru membuat candi seperti itu tuh bagaimana? Enggak masuk akal. Ayo tolonglah dites karbonnya, batuannya. Tapi dari bawah yang dikubur itu, di Buana Cakapala itu, saya mempunyai buku yang menerangkan tentang itu, bahwa tahun 5368 sebelum Masehi, itu dimulai pembangunan Buana Cakapala di Muntilan, Borobudur, Borobudur itu. Jadi sekarang usianya ya 7.500 lebih. Gitu. Jadi begitu, nggih. Pak Ujang Ishak Subradari. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Nur. Amin, amin, matur suwun nggih, Pak Joko Nur. Di Ponpes Ar-Rahim Surabaya. Amin, amin nggih, Pak Joko Nur matur suwun. Dari saya nggih monggo sami-sami Pak Joko Nur dari Tangerang Tangerang ikut Banten ya, bukan Jawa Barat, Banten nggih. Ujang Ishak Subradari, kalau Wali Songo ke bawah itu sudah jelas nasabnya. Kadang orang tua atau guru suka cerita tentang kakek, tentang uyut dan moyang-moyang. Terus sampai Wali Songo sebagian orang tua suka membahasnya. Gitu. Kalau menurut cerita babuyut saya, sampai ke Wali Songo, kalau sekarang ya generasi sekarang antara ya 15-16 generasi itu. Nah, dari Wali Songo ke Rasulullah ya antara ya 24 generasi, tinggal notal saja. Itu pun perkiraan yang muktabar ya, paling mendekati kebenaran itu, perkiraan. Ya, perkiraan. Nih, Pak Ujang Ishak. Terus berikutnya, Pak Bustanul 777. Apa hukumnya orang beragama Islam jualan makanan atau warung nasi di siang pada bulan Ramadan? Hukumnya boleh asalkan tidak terbuka lebar pintu warungnya. Karena mungkin kalau di terminal, di bandara, di pelabuhan, itu kan jaga nih kalau ada musafir ya. Musafir itu kan ya boleh tidak puasa, atau orang sakit mungkin dia, atau pas wanita yang sedang halangan menstruasi. Jadi boleh berjualan itu berasalkan jangan niat untuk memamerkan makanan ini orang yang sedang puasa. Jadi ditutup tirainya, ditutuplah, jangan terbuka, jangan terbuka. Toh misalkan untuk hari pertama sampai sepekan pertama ya tolong ya hormatilah ya. Nanti kalau mungkin pekan kedua, pertengahan dan seterusnya, namanya orang nyambut gawe. Nanti kalau nggak jualan buat rioyoan apa, nggak ada uangnya ya, mau bekerja. Yang penting kan menyediakan orang yang tidak puasa karena halangan yang syar'i. Boleh Pak Bustanul 777. Pak Selamat Alimi, Bapak Kiai Nur, Robito mengumumkan adanya 33 KB palsu yang mengaku keturunan Nabi, itu maksudnya apa? Robito Alawiyah baru-baru ini melonsing pengumuman edaran bahwa 33 nama orang yang mengaku Habib itu tidak diakui menjadi Habib asli keturunan Nabi ala Robito Alawi. Termasuk diantaranya adalah kawan saya, Sohibul Faroji, yang sekarang delik di mana saya nggak tahu orangnya. Dari Banyuwangi. Kemana-mana yang justru membalawikan makam-makam kuno ya, termasuk peran itu Al-Habib ya, Asy-Syaikh Sohibul Faroji Azmat Khan. Jadi 33 di antara 33 yang dibatalkan oleh Mbak Alawi Robito Alawi itu adalah kebanyakan berasal dari marga Azmat Khan. Jadi ini Azmat Khan, alhamdulillah jenengan diberikan kesadaran. Azmat Khan itu nggak ada di India, itu nggak ada. Kalau toh nyambungnya ke Amul Faqih misalkan Abdul Malik, gelarnya Azmat Khan, carilah di sana. Pak Yai Ilzamuddin itu sudah membuktikan sendiri ke sana. Pak Yai Ali Badri juga sudah membuktikan lagi ke sana. Jadi Azmat Khan itu nggak ada. Dia nggak ada. Ya, nanti ini diteruskan kembali. Pak Selamat Alimi, jadi 33 termasuk Habib Hashim, Al-Aidrus,
Termasuk diantaranya juga yang di Palembang itu, di Jambi, di Surabaya, Pekalongan banyak yang palsu. Lah yang mengklaim palsu itu dia sendiri ya palsu. Orang palsu memalsukan orang yang palsu, sama-sama palsunya. Sama-sama palsunya. Nah Habibnya asli, nama Habibnya gelarnya itu asli, tapi nyambungnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu asli atau enggaknya itu yang dibahas Pak Slamet Alimi. Jadi yang mengaku turun Nabi itu apa maksudnya apa? Ya mungkin ya sama seperti persaingan lah. Di daerah Balikpapan, di daerah Banjarmasin, di Martapura itu kan ya banyak sih. Di antara Habib Alawi yang sudah mendapatkan mandat dari Robiqah Alawiyah, lalu mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku keturunan kanjeng Nabi itu dimusuhi. Gitu. Habib palsu itu, kamu saling malsu-malsu. No. Ya sama seperti Sayyid Zulfikar Asyibani Al-Idrisi Al-Khasani ya, tetangga saya dari Sidoarjo ya. Itu juga dituduh palsu. Ya, padahal yang nuduh palsu itu, yang nuduh itu sendiri yang palsu. Karena apa? Ada syahadahnya, itu ada buktinya, nakobah asyraf dunia yang meresmikannya. Loh, gimana ya? Ini. Pak Solihin ini, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Kalau menurut pendapat saya dari sudut pandang syariat atau kenyataan bahwa para habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada catatan sezaman, lu terputus Pak Solihin 650 tahun. Waktu yang sangat lama. Kita merdeka aja baru 78 tahun. Iya lama nih, gak karu-karuan, suwe loh. Apalagi 650 tahun itu lama loh ya. Kalau merujuk ke Al-Jawharus Syafah ya nggak mungkin 855 Hijriah ya 895 seperti apa yang jadi pemahamannya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron itu. Takut fahim tuh itu bahwa Ubaid bin Ahmad bin Isa itu Abdullah bin Ahmad bin Isa gitu. Oke. Jadi lama, sangat-sangat lama. Ibu Nur Zihabi, salam yai. Kenapa klan Ba'alawi selalu mencitrakan dirinya manusia sakti atau linwe? Pendekar pilih tanding, tetapi kenyataannya baru soal nasabnya digugat aja sudah sembunyi di gentong belakang tower atau dapur. Ibu Nur Zihabi, memang faktanya seperti itu. Kalau berbicara itu seakan-akan nggak duwe dosa, nggak duwe salah. Kadang-kadang kalau saya melihat teman-teman yang pamer kedigdayan, kesaktian, keterampilan memanah, pedang, celurit itu menurut saya itu hanya sekedar kesenian. Karena apa? Intinya itu tidak ada orang yang sakti mandraguna di dunia ini. Hanya Allah saja. Supaya apa? Nanti tidak saling berbangga berlebihan. Wah, aku nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Misalkan ke Samsudin Jahidam itu sampai atraksi kebal, misalkan. Nggak ada orang kebal. Yang ada itu orang selamat. Orang kebal kalau nggak selamat ya mesti ya mati. Kurang apanya kita dulu itu? Sakti mandraguna pejuang-pejuang kita dulu itu. Ceritanya sampai bisa memindah gunung kok. Gunung Ciemeh. Nini Lambert ya penopo itu bisa memindah apa sampai saktinya mandraguna kurang apa. Tapi bisa dikalahkan oleh Belanda kok. Itu. Jadi kepercayaan diri boleh itu hanya untuk atraksi keterampilan saja, untuk senam kesehatan. Jadi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Jadi Habib Alawi juga begitu. Jadi harus percaya dirinya itu diimbangi dengan menghargai orang lain. Bahwa ternyata kepercayaan diri yang berlebihan itu akan mendekati kesombongan. Jadi misalkan kok pendekar pilih tanding kok sakti mandraguna nggak bisa dikalahkan itulah menurutmu. Hidup ini kan sama-sama. Cobalah. Menurut tentara, ketika bertemu dengan temannya di satu kota, seakan-akan Surabaya itu milik mereka. Oh, saya dulu dinas di Surabaya Utara, seakan-akan Surabaya itu milik mereka. Itu versi tentara. Versi polisi lain lagi. Oh, yang ngamankan semua itu ya saya. Seakan-akan saat Surabaya itu nggak ada polisi. Tapi bagi pengusaha beda lagi. Yang nyaple makanan, minuman, semua properti itu saya pengusaha. Beda lagi kalau kiai. Saya itu laris diundang kemana-mana. Surabaya itu selangganan saya ini. Saya itu orang terkenal hebat. Gak ada, sekarang itu sama saja. Gak ada bedanya. Di era sekarang ini semuanya tidak boleh saling mengunggulkan satu sama lain.
karena di atas langit ada langit. Mungkin yaitu beda, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain maunya. Jadi beda-beda pemahamannya. Oleh sebab itu, Bu Nur Habib, Pak Alawi, para Habib itu juga harus jangan sombong ya, songong ya. Jangan berlebihan percaya diri sehingga merendahkan atau meremehkan yang lain. Pak Misteri Gurabet, kebanyakan markabah Alawi yang pakai gelar Habib yang ada di Indonesia, maaf tulisannya kok hilang. Kebanyakan markabah Alawi yang pakai gelar Habib yang ada di Indonesia 90% tidak bisa baca kitab kuning. Ini fakta, bukan hoax. Dia modal orang-orang suci saja gila hormat gitu. Jadi aku wong suci, gak perlu ngaji. Saya sudah dijamin datuk saya masuk surga kok. Walaupun saya ini minuman, saya itu narkoba, jangan ditiru. Saya ini orang khusus kok. Kamu itu nanti nggak ada yang jamin. Datukmu siapa? Kamu itu orang biasa, orang rendahan. Aku ini datukku sopo. Aku wali. Walaupun gini-gini nanti saya di tua umur tua saya jadi wali. Nah, itu sudah jadi kebanggaan mereka nggih Pak Misteri Gurabet. Jadi banyak yang hoax. Misalkan tidak moco kitab, ayo moco kitab Al-Jauharus Syaffaf fi Manaqibi Sadatil Ashraf, ayo moco kitab nggih, manuskrip, ayo bareng-bareng moco. Ya mungkin banyak yang mundur. Kemungkinan itu tadi ngajinya nggak sungguh-sungguhnya khusus menekuni dunia dakwah penyampaian. Jadi ilmu bayan ya, ilmu mantek, ilmu bahasa Arab ya, tafsir hadis itu yang ditekuni. Nggih, begitu nggih Pak Misteri Gurabet. Ibu Sahabi, muncul satu orang saja wakil dari Rabitul Alawiyah secara resmi sudah baik, biar tidak dikatakan mengecut nggih. Misalkan ada perwakilan resmi, misalkan saya harus berhadapan dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf, ya saya tetap menghormati beliau. Ayo diskusi secara terbuka biar dilihat oleh umat ya, ini kita ini enggak gegeran eker-ekeran tanpa data gitu. Jadi buktikan ke masyarakat bahwa kita ini punya data. Oke. Berikutnya Pak Majelis Aliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking kuatnya tesis Kiai Haji Madudin, mereka Pak Alawi Habib mencari jalan untuk mematahkan sampai saat ini nggak bisa. Sudah hampir 2 tahun ini nggak bisa. Ya karena memang nggak ada. Terputus 550 tahun atau 650 tahun lamanya. Kalau kitab-kitab baru, abad 11, 12, 13, 14, 15, ada. Itu banyak pengarang kitab yang kena prank dari Pak Alawi. Bisa di prank. Pak Muhajirin Jamilun. Selanjutnya, apakah ini pertanda akan berakhirnya klan Pak Alawi membuat kekacauan di negeri ini dan kebusukannya sudah terbongkar satu demi satu, tetapi kenapa kiai-kiai di Ponpes masih ada yang percaya? Sebenarnya Habib Pak Alawi itu sudah tumbang. Karena mereka mau tumbang, akhirnya meminta bantuan ke kiai-kiai itu, ke santri-santri muhibinnya, itu. Akhirnya ya masih eksis sampai sekarang. Akhirnya diadu domba dengan kita, saudara kita berperang dengan kita sesama saudara. Nah itu Pak Muhajirin Jamilun. Semoga saja tidak terjadi kekacauan. Nah, ini diskusi ilmiah. Saya kan sering menyampaikan tidak usah membuat kekacauan, huru-hara, pertengkaran fisik dan lainnya. Enggak, kita ini saudara. Yang penting kita sadarkan yang belum sadar. Dan begitu. Kita rangkul mereka kaum Mbak Alawi itu untuk sejajar hidup ini, jangan berkasta. Indonesia tidak cocok diterapkan seperti India. Jangan kembalikan lagi ke zaman jahiliyah di Arab sana. Nih. Berikutnya Pak Targo Goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawang dari nyimak. Semoga apa ya Indonesia selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Apa ya tolong diberikan kalangan Habib itu balik atau Pak. Apa ya tolong dijelaskan dari kalangan Habib itu Ba'alwi atau Ba'alawi. Ya. Antara Ba'alwi dengan Ba'alawi itu sama. Bani Alawi atau Bani Alwi, Alawi bin Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah, sama dengan Ibnu Ambah, Ibnu Inabah atau Ibnu Anibah, sama dengan ketika kita ngomong Al-Jundi Al-Janadi.
Hampir sama. Sama orangnya yaitu nggih. Jadi Ba'alawi sama dengan Ba'alwi dan sama dengan Bani Alawi. Robitoh Alawiyah itu ya ikatan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah atau Alawi bin Ubaidillah. Nggih, begitu nggih Pak Targogoes. Bang Dul, yang ketemu Parmin men, nggih Pak Suparmen, nggih. Boris Van Java, bisa aja ini judulnya, nggih judulnya memang ya seperti anak kecil dulu. Saya dulu itu sempat berpikir waktu masih sering nonton Superman, Batman, Spiderman, Ultraman, Megalonman itu saya, oh no temen enggak ya, masa saya itu percaya. Tapi setelah agak sedikit dewasa itu nggak ada ya, nggak ada, hanya fiksi belaka. Nggih, Boris Van Java, kaum Bani Haplogroup G ternyata dulu adalah seorang bangsa besar yaitu Khazarian. Dulunya mereka melakukan penipuan penindasan di Eropa hingga akhirnya di bumi hanguskan oleh Rusia. Nggih. Sama dengan mafia nih Pak Boris Van Java. Boris Van Java, mereka kabur ke negara Eropa Barat dan mengaku-ngaku sebagai Yahudi, perlahan-lahan menguasai media, transportasi, ekonomi hingga menumbangkan kerajaan di tempat mereka menyelinap. Nih, leres Pak Boris Van Java. Jadi seperti Al Capone itu ya. Jadi sama seperti mafia lah, mafia. Boris Van Java, dari Romania, Ukraina, Perancis, Spanyol, Portugal hingga ke Inggris Raya atau Britania ya, nggih. Terus belajar ilmu PWI atau Persatuan Perjuangan Wali Songo sebaiknya terus gencar agar pengelolaan makam Sunan Ampel dikelola oleh Trah Sunan Ampel. Sering-seringlah. Nanti kemungkinan kedua biar diambil alih oleh negara pengelolaannya, income negara nggih. Harusnya begitu, Mbak. Nggih. Ini saya sudah proses kok. Makam Mbah Sunan Ampel itu dibela kayak apa? Saya sudah konsultasi dengan ahli purbakala cagar budaya bahwa yang namanya melindungi batu nisan makam Mbah Sunan Ampel itu tidak harus ditutup seperti itu. Harus kelihatan untuk mengamankan supaya awet itu enggak boleh ditutup seperti itu permanen ya. Mungkin pakai kaca atau apa. Wong batu kan itu batu andesit, batu zaman Majapahit kan ya. Nggak perlu ditutupi seperti itu. Nggih. PBI. Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Mudah-mudahan sejahtera selalu. Mungkin mau nyayang Mbak Alawi seperti film Superman, Batman atau Ultraman. Hanya ada dalam karangan semata, tak ada di dalamnya leres. Nggih, Bu Zain Zeta dari Pemekasan. Nggih. Leres panjenengan nggih. Berikutnya Ben Bejani harus tegas mencegah penyebaran doktrin-doktrin para KPI sungguh merusak ajaran agama Islam yang ilmiah dan rasional berubah menjadi bualan-bualan yang tidak masuk akal. Nggih, insyaallah nggih Ben Bejani tolong didukung nggih. Om Purpo yes, dawirnya Bani Ba'alawi sudah enggak dipercaya masyarakat Indonesia karena kepalsuan mereka. Mulai gini mending jadi pengarang film fiksi aja. Itu cerita Mi'raj semalam 70 kali pasti seru dan bisa jadi box office Kiai Nur nggih leres. Pak Om Purbo yes, nggih. Ini sudah dikode nih, tapi saya biasanya itu nawar ya. Pak Nur Indonesia, Pak Kiai, Menteri Agama membuat aturan tentang tadarus dan sholat tarawih tidak boleh menggunakan toa luar. Bagaimana ketahuan Pak Kiai? Tahun 2022 yang lalu itu. Ini ditandaskan lagi, ditegaskan lagi oleh Menteri Agama. Kalau menurut saya ada yang perlu ditambah sedikit lah. Tambahnya di mana? Kalau untuk tadarus itu, silahkan di toa luar, tapi tetap settingan audionya itu benar-benar ditata dengan baik. Jangan mengganggu telinga. Oh, nggak seneng bacaan Quran, nggak gitu maksudnya. Jadi sampai jam 10 malam boleh untuk tadarus Al-Quran toa luar. Kalau menurut Menteri Agama yang diedarkan kemarin itu kan tetap tidak boleh. Sholat tarawih harus pengeras dalam, terus tadarus dan juga dengan pengeras suara dalam. Kalau menurut saya, tarawihnya pengeras suara dalam, tadarusnya suara luar, tapi sampai jam 10 malam. Setelah itu turun. Terus masalah sholat maktubah 5 waktu, sebelum sholat subuh itu edarannya kan 10 menit boleh baca Al-Quran, tapi dengan volume yang teratur karena banyak orang yang istirahat masih tertidur, banyak orang tua yang sakit atau anak-anak kecil ya, atau orang yang terganggu punya penyakit jantung dan lain-lain, kurang istirahat misalkan ya. 10 menit sebelum adzan subuh
setelah adzan di dalam setiap sholat maktubah 5 waktu itu nggak perlu pujian, dipancarkan ke toa luar. Kalau mau pujian silahkan, tapi toa dalam. Ini yang harus ditaati oleh takmir mushola masjid di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, tidak peduli di pegunungan, di kampung terpencil atau apa enggak. Adzan itu harus dipancar toa luar. Iqomat oke, boleh, tapi pujiannya itu di speaker dalam saja, sound system dalam saja. Jadi saya ulangi lagi, kalau sebelum duhur, asar, maghrib, isya itu edarannya dari Menteri Agama itu kan 5 menit. Ya, mungkin bisa ditawar 10 menit lah, kemungkinan. Itu edarannya itu 5 menit, kan cuma sebentar nih. Kalau ditaati 5 menit ya monggo, nggak apa-apa. Ini kan himbauan ya. Ini demi kemaslahatan kita bersama, ketertiban masyarakat kita. Menghargai, begitu indahnya dakwah Islam itu ya, ada aturannya itu. Jadi begitu Pak Nur Indonesia. Saya ulangi lagi, untuk sholat raweh itu tidak perlu menggunakan corong toa luar, karena sholat itu berbisik kepada ilahi, nggak perlu dipamer-pamerkan. Kalau untuk tadarusnya itu boleh keluar untuk syiar, tapi jam 10 malam sudah turun ke toa dalam. Masalah takbiran malam Idul Fitri atau Idul Adha nanti itu takbirannya sampai jam 10 malam turun ke dalam, sound system luar, dalam, sound system dalam. Okay. Sampai subuh nggak apa-apa, tadarus sampai subuh monggo, tapi internal saja, suara dalam saja. Okay. Begitu Pak Indonesia. Satu lagi, okay. Pak Suhud Sam. Dari ngaus ya, semoga ya Indonesia diberi kesehatan, kepanjangan umur, dan berkah segala urusan. Amin. Matur suwun Pak Sudsam. Terus berikutnya Pak Abdul Hanan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Pak Abdul Hanan mendoakan saya, matta'akallahu bituli khayatika linasritinillah. Semoga Allah memberikan kepada saya, mendoakan saya, semoga diberi panjang umur saya, hidup saya untuk menolong agama Allah nih, bahasa Arabnya nih, Pak Abdul Hanan. Jadi bahasa Indonesianya seperti itu. Orang pinggiran, kirain yang ngaku Habib orang baik-baik, ternyata biang kerok, menebar kebencian dan sok suci sok mulia. Yono Valih, mau tanya gimana caranya saya ketika ikut dikiran dan di salah satu jamaah, tapi imam bacaannya cepat banget, bacaan Fatihahnya. Saya baru baca Bismillah, imam sudah Al-Fatihah. Itu gimana cara mengikutinya? Ini kan bukan di sholat, di waktu sholat, Pak Yono Valih. Di waktu dikiran, ya lebih ringan itu mendengarkan, mengikuti, mendengarkan bacaan dari imam yang membaca Fatihah atau dzikir lainnya itu dengan cepat. Ya. Ngikutinya itu keponal-ponal ya. Bagi orang awam itu kalau ngikuti orang yang sudah lihai ya, sudah mahir itu kan ya keponal-ponal. Misalkan mau coba Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, ya tidak mungkin bisa ngikuti kan, tidak bisa. Kecuali kalau tartil ya, bisa mengikuti. Fatihah juga begitu. Jadi kalau misalkan ketinggalan, sak mampunya mengikuti dengan lisan, tapi kalau nggak mampu mengikuti dengan pendengaran, dengan telinga. Jadi, Pak Yono Valih, jadi dibuat mudah dalam beribadah itu, supaya tidak terkesan ibadah itu ada tekanan, paksaan. Ya, karena sudah dikode, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mayoritas tulisan panjenengan belum terbaca semua, tapi tetap insya Allah saya bisa membacanya di lain waktu live ini, insya Allah, karena semua pasti ada guna dan faedahnya, tidak ada kata-kata tiada guna. Ini dari teman saya yang Raden Temenggu Fakih Wiradiningrat, agen DNA dan minta lintah. Assalamualaikum KRT via Alkitab Lakbanan. Oh, ini berarti bukan KRT Fakih, ini menggunakan fotonya KRT Fakih, tapi bukan KRT Fakih ini. Kitab Lakbanan. Ini kitab asli ini. Kitab asli. Walaupun kitab-kitab saya sebagian dari hasil print out itu saya modal juga sama. Cetakannya, ini kan belum ada cetakan. Coba cari mana kitab cetakan Jawahir Safaf. Nggak ada. Nggak ada. Jadi minyak lintah, agen DNA dan minyak lintah. Ini maksudnya menyindir KRT Wira Fakih itu agen DNA.
Dan minyak lintah itu untuk apa ya? Kejantanan atau apa ya? Pakai kapan ceramah dikali lagi? Saya pernah ceramah di sungai itu, sumber mata air itu di daerah Bangil itu, di dekat rumah saya itu. Nggih, insya Allah kapan-kapan lagi KRT agen DNA, nggih, ceramah dikali kan alami, ya kan, terlihat alami, suasananya biar ada suasana beda, nggih. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga tulisan panjenengan setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Close statement-nya adalah bahwa tokoh Ba'alawi itu hampir sama seperti cerita fiksi, film fiksi, tokoh atau sosok Superman, Ultraman, Spiderman, Batman, Megaloman, dan bahkan Catwoman, ya, dan Superwoman, ya, hampir sama seperti itu. Kalau Superwoman bukan waliyah, Robiah Ladawiyah, bukan, tapi seorang sultanah dari marga Az-Zubaidi, Syaikhah Sultanah Az-Zubaidi, yang langsung masuk kamar itu ketemu dengan Kanjeng Nabi, bisa berbicara langsung tanpa tidur, yaqozoh dengan Rasulullah. Nah, itu Superwoman atau Catwoman, ya. Demikian, mohon maaf atas segala kelancangan saya, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.